Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin yang banat wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para asatid wal asatidah, khususan kepala madrasah aliyah, kepala madrasah sanawiyah, kepala sekolah dasar Islam terpadu, kepala bidang kesantrian, para ustadz dan ustadzah, santriwan santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dan bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita keluarga besar Pondok Pesantren Khairul Ummah masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, alhamdulillah. Dan ini adalah nikmat yang terbesar, sehingga dengan kedua nikmat ini, sehatnya jasmani kita, sehatnya rohani kita, kita semua dapat melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Kita semua dapat melaksanakan apa yang sudah kita cita-citakan. Semoga apa yang menjadi hajat dan menjadi cita-cita kita semua, kiranya Allah kabulkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa senantiasa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita semua sebagai hamba, sebagai makhluk, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, amal yang kita lakukan pasti masih banyak kurangnya. Ibadah yang kita dirikan pasti masih banyak kurangnya. Bahkan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, anak-anakku semua, para asatid wal asatidah, kita semua masih jauh dari kesempurnaan ibadah kita. Karenanya selain kita berharap akan ma'unah dari Allah Ta'ala, kita juga berharap sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita harapkan lewat Rasulullah tidak lain dan tidak bukan, kita berharap syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah, anak-anak sekalian, khasiat sholawat itu luar biasa. Saya kembali termasuk yang merasakannya malam ini. Ingat betul bagaimana guru-guru kita dahulu bukan tidak berlandaskan hadis, banyak hadisnya yang menjelaskan bagaimana manfaat sholawat itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyabdakan kepada kita, siapa yang bersolawat di antara kalian wahai umatku, satu sholawat yang kalian ucapkan 10 kebaikan, maka akan aku berikan, kata Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sore tadi agak sedikit meriah. Saya tadi mau minta digantikan Ustadz Suud, tapi kelihatannya Ustadz Suud juga masih capek karena perjalanan panjang untuk madrasah selama 1 pekan bersama Ustadz Eko dan Ustadz Edi Setiawan. Maka tadi saya coba kondisikan diri saya. Habis sholat maghrib, kebetulan ada Ustadz Sukron, sini sebentar, saya mau dikiropraksi biar sedikit semangat.
Alhamdulillah di kiropraksi lebih kurang 20 menit. Fisik saya dibulak balik sama Ustadz Sukron, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi alhamdulillah, saya bilang dengan Ustadz Sukron, jangan lupa baca salawatnya. Niat mudah-mudahan pijitanmu ini berkah buat saya. Alhamdulillah. Maka meskipun angin spoi-spoi, ya, saya coba untuk tidak melengkapi badan dengan jas atau dengan sorban. Ada satu keyakinan saya berangkat ke sini, saya nanti akan ikut bersalawat sekuat-kuatnya mengeluarkan suara saya. Besar harapan teriakan saya, salawat yang saya lantunkan bersama Ustadz, bersama Ustadzah, bersama para santri. Saya minta sama Allah, Engkau berikan kesembuhan lewat salawat yang aku ucapkan, ya Allah. Maka saya juga doakan kalian tadi yang bersuara keras mengucapkan salawat Nabi, saya doakan mudah-mudahan nanti kumpul kita semua di surga Allah bersama Nabi Muhammad. Karena ada juga tadi yang tidak bersalawat atau bersalawatnya pelan, tak akan mungkin dia bersama Nabi dalam surganya. Paling tidak agak di pinggir sedikit dari surga Allah Ta'ala, ya? Atau ada yang tidur, paling tidak yang tidur saya harapkan mencium bau surganya Allah Ta'ala. Gak berani amin kan? Kenapa? Karena kita gak akan mendapatkan keberkahan dari salawat itu sendiri. Subhanallah, saya bersyukur buat anak-anak kami, tim Hadrah, tim Marawis, ya, dipandu dan dibimbing oleh guru-guru kita, Ustadz Opik, Ustadz Mufid, dan guru-guru yang lainnya, bersemangat membaca salawat. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul barakah. Masya Allah, kullu man salla alaihi, siapa saja yang bersalawat kepada Rasulullah pasti dia akan mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal alamin. Maka mohon maaf, saya ingatkan kepada anak-anak kami semua ini, ketika dibacakan salawat berjanji, apakah ketika duduk ataupun mahalul qiyam kalian keluarkan salawat kalian itu, kuatkan suara kita itu. Bukan kita ingin mempermainkan salawat, tidak, tapi betapa kita rindu akan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan kerinduannya kepada kita semua. Saat ajal akan menjemput beliau, yang diingat bukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diingat bukan para istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi baginda Rasul selalu menyebut ummati, ummati, umatku, umatku. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan ada sekelompok ikhwani, saudara-saudaraku yang nanti akan bersama kepadaku di surga Allah Ta'ala. Sahabat bertanya sekaligus protes, siapa ya Rasulullah? Bukankah aku? Tidak, kalian adalah sahabatku. Yang aku maksud adalah ikhwani. Siapa ikhwan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka adalah umatku yang tidak hidup bersamaku, tapi senantiasa bersalawat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka untuk itu, anak-anak sekalian, jangan malas bersalawat, jangan pelit bersalawat. Semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, insya Allah semakin banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, saya coba berikhtiar saja, tapi alhamdulillah. Ya, biasanya kita kalau ceramah paling tidak pakai sorban, pakai jas, gitu kan. Tapi karena kondisi fisik tadi, mau pakai cincin pun takut merepotkan, takut mati lagi pidato kan gitu. Merepotkan yang nanti melayani jenazah saya. Maka kalau lagi demam, kita tidak perlu banyak apa yang menempel di jasad kita. Kalau lagi sakit, nggak usah banyak yang nempel di badan kita itu. Tujuannya apa? Jangan nanti menyusahkan.
Kalau kita meninggal dunia, orang yang mau nyopot cincin kita karena kekecilan susah, ya kan? Nah, jadi kalau lagi demam sudah lepaskan semua, tapi celana dalam tetap dipakai, ya. Iya, jangan dah, nanti bahaya. Ya alhamdulillah berkat salawat. Ya. Saya munajat betul dengan Allah Ta'ala, ya Allah, salawat yang aku lafazkan ini berikan syafaat Rasulmu kepadaku, ya Allah. Kita minta sama Allah Ta'ala. Karena itu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, terlebih lagi malam ini kita semua sama-sama kumpul di sini. Bukan hanya sekedar kumpul biasa, tapi turut memperingati akan pergantian tahun. Ada yang bertanya sama saya, apa dalilnya itu Pak Kiai baca doa awal tahun, akhir tahun? Kalau bicara dalil, nah, banyak dalilnya. Di antara isi doa itu adalah menunjukkan bahwa kita menunjukkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba ini penuh dengan dosa dan noda yang ada pada diri kita. Maka kita coba mengungkapkan diri kita dalam doa-doa yang kita lantunkan, baik doa di akhir tahun maupun doa di awal tahun. Karena Rasulullah SAW lewat firman Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala sering-sering bertaubat. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala. Diperintahkan oleh Allah lewat firman-Nya, disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Maka baca doa awal tahun, akhir tahun, salah satu bentuk taubat kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mau bersolawat? Masih mau bersolawat? Akan saya ulang sekarang, kelamaan nanti kita ya. Iya, sudah habis kesempatan malam ini. Besok kalau ada berjanji baca salawat, ikuti. Apalagi kamu lagi demam, maka tidak salah diungkapkan oleh para alim ulama. Bahkan Rasulullah sendiri menyatakan bahwa salawat itu adalah syifa, obat buat penyakit. Ya. Kamu ambil air putih yang hangat. Kalau kamu lagi batuk, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Baca 3 kali, diiringi dengan sholawat 3 kali. Kamu ini tawakal Allah, yakin insya Allah batukmu akan sembuh. Sakit apapun, minta sama Allah Ta'ala. Maka 2 dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan semua masalah kita. Apakah masalah dalam kehidupan kita atau masalah sakit yang diderita oleh kita. Pertama apa? Banyak-banyak bertobat. Bertobat kepada Allah Ta'ala. Syarat bertobat paling minim membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Disuruh oleh Allah Ta'ala banyak-banyak istighfar. Maka tidak salah para salafus soleh ketika ada sahabatnya, kerabatnya yang datang menghadap orang alim. Dia menghadap, wahai guruku, aku ada masalah dililit utang, aku ada masalah sulit mendapatkan anak, aku ada masalah yang sedemikian banyak. Semuanya diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Karena dosa itulah yang menghambat segala keinginan kita. Dosa itulah yang jadi penghalang segala cita-cita kita. Maka perbanyaklah beristighfar. Yang kedua, banyak sholawat, insyaallah. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah SAW membawa perjalanan Islam dalam kehidupannya nampak betul dalam sirah yang kita pelajari bersama. Sejarah tidak menutup, sejarah membuka dengan sekuat-kuatnya. Bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Tidak semua
umat saat itu yang sudah menyatakan keislamannya sanggup untuk ikut bersama Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karenanya bicara masalah hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, hanya dua esensi dari hijrah itu sendiri. Pertama, hijrah itu sendiri adalah al-jihad. Apa? Al-jihad. Apa itu jihad? Badul juhdi, mencurahkan semua keinginan kita, mencurahkan semua potensi kita, mencurahkan semua apa yang kita miliki. Untuk apa? Untuk Islam. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan takut dengan kata-kata jihad. Ya, sekarang ini ya, fenomena yang ada, umat Islam sendiri yang ngaku Muslim alergi ucapin kata-kata jihad. Na'udzubillah. Kita sendiri di pesantren semua aktivitas kita adalah jihad. Apakah jihad akbar dalam arti peperangan secara fisik sebagaimana saudara-saudara kita di belahan dunia yang lainnya, ataupun jihad asghar menahan hawa nafsu kita, atau mungkin menahan segala keinginan kita, itu adalah jihad. Maka anak-anak sekalian, semua aktivitas kalian di pondok ini sesungguhnya bermakna jihad. Jangan takut dengan kata-kata jihad. Hanya mereka-mereka yang liberal saja, mereka-mereka yang anti dengan Islam, meskipun mengaku sebagai agama Islam, tapi anti dengan kata-kata jihad, maka mereka sesungguhnya bukanlah Muslim. Jangan anti dengan kata-kata jihad. Ya. Ada lagi sekarang beritanya anti dengan, bukan anti, membatasi ungkapan-ungkapan takbir, Allahu Akbar dibatasi. Ya, bahkan azan sendiri diatur sedemikian rupa. Ini terjadi. Ini semua justru bukan diungkapkan oleh mereka-mereka yang di luar Islam. Ini semua justru ada pada tubuh umat Islam sendiri. Dalam bahasa lainnya, mereka-mereka yang mengaku Muslim tapi punya mental munafik. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan sampai kalian terprovokasi pulang kampung, kalian yang biasa rajin ke masjid, mengumandangkan sholawat, menjelang azan dikumandangkan, kalian ungkapkan azan, kalian lantunkan azan dengan suara yang lantang, dengan suara yang bagus, lakukan itu semua. Tidak lain dan tidak bukan mereka-mereka yang membatasi gerakan-gerakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya mereka ingin menghilangkan ajaran Islam dari permukaan bumi ini. Karenanya teruslah kumandangkan kata-kata jihad, bahwa jihad itu bukan negatif, tapi jihad adalah positif. Membangkitkan semangat kalian untuk menuntut ilmu, membangkitkan semangat kalian untuk belajar di jalan Allah Ta'ala, membangkitkan semangat kalian untuk terus mendalami ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Maka mereka-mereka yang anti dengan kata-kata jihad, mereka-mereka yang anti dengan kata-kata takbir, bahkan anti dengan kalimat adzan, sesungguhnya mereka itulah kaum munafikun, laknatullah alaih, na'udzubillah. Ini harus dipahami. Saya harus sampaikan ini kepada kalian, anak-anakku di sini semua, karena akidah kalian harus kami jaga. Maka subhanallah, subhanallah, terima kasih kepada semua kepala madrasah, terima kasih kepada segenap majelis guru yang sampai saat ini guru-guru kalian senantiasa memberikan bimbingan yang luar biasa, membentengi nilai iman dan akidah kalian kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dalam mengarungi kehidupan ini dengan tetap mengumandangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau ada orang yang bilang, oh pesantren Khairul Ummah itu sarang teroris, itu orang yang ngigo, tidur, ya. Orang yang bilang kalau ada di Khairul Ummah ini sarang teroris, itu bagaikan monyet makan manggis. Tahu monyet makan manggis? Buah manggis manis atau tidak? Buah manggis manis atau tidak? Kulitnya pahit atau manis? Monyet kalau makan manggis digigit kulitnya langsung dibuang. Ada monyet di situ? Mereka yang memahami Islam dari luar semata,
Sesungguhnya mereka itulah monyet-monyet yang makan manggis. Paham? Paham? Mau jadi monyet? Tidak. Kita orang yang beriman. Coba kalau kita buka buah manggis itu, di dalamnya ada buah yang manis. Begitulah Islam sesungguhnya, anak-anak sekalian. Lihat Islam dari dalam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita budi pekerti yang baik. Bagaimana Islam mengajarkan kita nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu Allah ajarkan dalam kehidupan kita. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak nasionalis, sesungguhnya mereka yang mengatakan Islam tidak nasionalis, mereka itulah yang tidak nasionalis. Allahu Akbar. Mana yang tidak ada dalam Islam nilai-nilai Pancasila? Kalau dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, memang Tuhan kita satu, betul? Memang Tuhan kita ahad, betul? Kalau memang bahwa dalam Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, memang sesungguhnya dalam Islam diajarkan bagaimana kita beradab kepada Allah Ta'ala, bahkan beradab kepada sesama manusia, juga beradab kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Persatuan Indonesia dalam Islam kita diajarkan di lingkungan Pondok Pesantren Khairul Ummah dengan latar belakang daerah yang berbeda. Ada yang dari Inhu, ada yang dari Kuansing, ada yang dari Inhil, ada yang dari Pelalawan, ada yang dari Kampar, ada yang dari Pekanbaru, bahkan ada yang lintas provinsi. Semuanya diikat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sehat ini saya jadinya. Berkat sholawat. Allahu Akbar. Maka untuk itu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, ya, tanamkan nilai jihad itu. Ya, kalau ada yang anti dengan nilai-nilai keislaman, sebut mereka itu monyet makan. Tegas kita ini. Ya. Ada yang bilang siapapun dia, mau pejabat, ya, mau ngaku muslim, apalagi di luar Islam, mereka mengatakan itu monyet makan. Islam mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan bernegara kita semua. Yang kedua, anak-anak sekalian, esensi dari jihad, esensi dari hijrah itu sendiri adalah selain jihad adalah niat. Kenapa niat? Siapapun di antara kita yang punya keinginan kuat untuk menjalankan perintah Allah dalam kehidupan kita, untuk mencapai segala cita-cita kita, tapi niat tidak ada, niat tidak kuat, pasti dia tidak akan bisa. Maka kembali Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa semua aktivitas kita ini tergantung dengan niat. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadis arba'innya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Makanya pasang niatmu dengan kuat. Kaitannya apa Pak Kiai dengan kami yang sekarang belajar di pondok ini? Siapa saja yang belajar di pondok ini, kalau niatnya tidak kuat, pasti akan tewas di tengah jalan. Pasti akan gugur sebelum saatnya. Pasti akan tumbang sebelum masanya. Tadi ditelepon menjelang maghrib salah seorang wali murid, saya mohon izin Pak Kiai mau pindah sekolah. Saya tanya masalahnya apa? Ya masalahnya apa namanya, ya secara umum lah. Cuman saya minta orang tua itu datang dulu menghadap saya. Ya, hari Kamis saya janjikan karena hari Rabu ada kegiatan rapat saya. Ya saya tanya, karena memang niatnya tidak kuat. Di sini berapa banyak anak yang orang tuanya tidak mampu, tapi keinginannya kuat untuk belajar. Ada solusinya, betul? Ada anak yang sulit menghafal Al-Quran, bodoh dia, berat sekali menghafal. Rasanya alif lam mim aja harus satu malam, alif la, alif la, alif la, terus diulang-ulang. Sampai masanya mau pulang libur semester tak diizinkan. Harus, kalau memang itu perjalanannya, itu adalah bagian daripada jihad yang harus kalian lakukan. Maka jangan putus asa. Ya. Belajar kamu dengan segala susah payahnya, belajar kamu dengan segala jerih payahmu semua, capek, letih. Disitulah badlul juhdi.
Kalian curahkan semua potensi yang ada pada diri kalian. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang kalian targetkan, untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan selama kalian belajar di Pondok Pesantren Khairul Ummah ini. Maka tahun baru Islam ini menjadi momentum bagi kita semua secara bersama. Secara bersama menjadi momentum bagi kita semua untuk melangkah lebih baik lagi dalam kehidupan kita semua. Apakah kaitan kita sebagai santri? Bagaimana kita bisa menata waktu kita dengan sebaik-baiknya, menata program kita dalam belajar yang ada? Maka subhanallah kemarin dengarkan dari kata Dr. Farid, sesungguhnya Tibun Nabawi itu sudah ada di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Ini harus pahami. Ya, Tibun Nabawi sudah ada di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Apa? Siklus perputaran waktu yang ada di pondok ini sesungguhnya mengajarkan orang untuk sehat walafiat lahir dan batin. Siapa yang bangun di waktu malam jam 3, jam 3.30, segera dia pergi ke kamar mandi, dia bersuci, dia bersihkan dirinya, dia berwudu, lantas dia pergi ke masjid untuk sholat tahajudnya, untuk sholat witirnya, untuk baca Qur'annya, sampai menjelang subuh dia isi waktunya dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Waktu-waktu yang kamu isi, keberkahan itu akan Allah sampaikan kepada kalian semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Itu sampai bagaimana kamu membaca Al-Quran, bagaimana kamu menghafal, bagaimana kamu belajar di kelas, bagaimana kamu menyimak nasihat dari guru-guru kamu. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Maka Dr. Farid berani bergaransi dengan kita, Pak Kiai, para ustadz, kalaulah disiplin yang ada di pondok ini dengan maksimal dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah santri Khairul Ummah sehat lahir dan batin. Karenanya kembali kepada esensi jihad, ya. Esensi tahun baru Islam yang pertama adalah jihad. Kita harus mau berjuang untuk mencapai apa yang sudah kita cita-citakan. Nah, guru-gurumu tidak pernah berhenti untuk berpikir bagaimana memberikan yang terbaik buat kalian semua. Sampai saat ini alhamdulillah, alhamdulillah, saya ditopang oleh guru-guru kalian di sini terus memikirkan bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat umat ini lewat santri Pondok Pesantren Khairul Ummah ini. Maka alhamdulillah, ya, cita-cita kita untuk mengembangkan sayap, membuka Pondok Pesantren Khairul Ummah, insya Allah tahun mendatang Allah kabulkan. Amin. Belum lagi itu berjalan, Allah sudah berikan kita di salah satu kabupaten, tepatnya di Indragiri Hilir, ada 2 lokasi yang kita buka atas nama Pondok Pesantren Khairul Ummah. Allahu Akbar. Untuk apa dan untuk siapa? Untuk pendidikan. Buat siapa? Buat generasi kami, kalian. Begitu kami memikirkan, bukan hanya bagaimana kalian sampai tamat di pondok ini, tapi kanal-kanal itu kita buat, lembaga-lembaga itu kita buat sebanyak-banyaknya agar tempat kalian mengamalkan ilmu itu sudah ada. Kita jaga kalian lahir dan batin semata-mata kita menginginkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan mengabulkan apa yang sudah kita cita-citakan. Amin ya Rabbal alamin. Dari itu semua, esensi hijrah selain jihad dan niat yang harus kita pegang erat adalah yang terakhir. Apa? Kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah itu apa? Lafzul jalalah, ya, yang mengajarkan kepada kita menafikan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini yang harus kalian pegang erat. Jangan asik berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lafzul jalalah, kalimatut thayyibah kalian abaikan, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mempertahankan lafzul jalalah ini? Bagaimana mempertahankan kalimatut thayyibah agar betul-betul melekat pada pribadi kita? Tidak lain dan tidak bukan, istiqomahkanlah diri kalian anak-anakku dengan ibadah-ibadah yang sudah difardukan oleh Allah Ta'ala dan disunnahkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan maunahnya kepada kita semua lewat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan di akhir hidup kita hingga Allah menjemput kita, Allah izinkan kita untuk melafazkan kalimat La ilaha illallah.
illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum bagi kita semua, menumbuhkan semangat dan motivasi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan salehah, pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ingat, masa depan kalian anak-anakku masih begitu panjang. Karenanya kuatkan diri kalian dengan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua cita-cita kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi'an hamdan mukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana sakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan wa anta lam tazali dhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mughniya kulli fakir wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma ja'al mahadana hada khairal ummah ma'hadan nafi'an lid-dini wal ummah fid dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit baqa'a mahadina khairil ummah kama athbata salama fil islam wa a'izza mahadana hada khairal ummah bi hidayatika wa taufiqika kama a'jazta khairal anam wa kama radita lana al-islam madina fardolana mahadana hada khairal ummah makanan nafi'an lana wa liman ba'dana wa linnasi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.